ان اسسنا له دوري وخليناه يلعب مباريات اكثر من السابق، انه يتطور سنه ورا سنه. ويعني طبعا نشكر اداره. AFC respons serius permintaan Bahrain soal pindah venue lawan timnas Indonesia. Bahwa Kevin Dix itu akan dinaturalisasi, sudah on the way, sudah green light dengan dua pemain lainnya sebenarnya, ya, yaitu Kevin Dix, Mauro Zijelstra dan Jairo Riedewald segera gabung timnas Indonesia melawan Jepang. Ja, ik hoop dat mijn proces gewoon een stukje verder gaat komen. Dat ik straks gewoon kan vliegen naar Indonesië. Om ook natuurlijk de president te ontmoeten van de bond, Erik. AFC respons serius permintaan Bahrain soal pindah venue lawan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Asia (AFC) bakal membahas kepastian venue laga timnas Indonesia melawan Bahrain dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, PSSI ingin laga itu tetap digelar di Jakarta sebagai bentuk sebuah keadilan, sedangkan Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) memohon dapat digelar di tempat netral. Sebelumnya, Bahrain dan skuad Garuda julukan timnas Indonesia sudah berharapan dalam ajang tersebut di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pertemuan lanjutan kedua tim seharusnya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. BFA menolak laga itu di sana karena dengan alasan keamanan yang membuat mereka bersurat ke AFC. PSSI menilai sebagai bentuk keadilan laga itu tetap harus digelar di kandang timnas Indonesia. AFC telah mengetahui kekhawatiran yang diajukan oleh BFA mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka menjelang pertandingan tandang fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Indonesia yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025. Keterangan AFC, Jumat, 18 Oktober 2024. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar, sembari mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan. Permohonan BFA agar laga itu dipindah ke tempat netral dengan alasan keamanan yang dikhawatirkan setelah mendapatkan teror di media sosial dari supporter Indonesia. Teror itu setelah Bahrain dan timnas Indonesia bermain imbang 2-2 dalam laga itu. Sebenarnya, tim asuhan Shin Taeyong itu selangkah lagi meraih kemenangan dalam laga tersebut, tetapi Bahrain mencetak gol balasan pada menit ke-99. Supporter Indonesia menduga Bahrain bermain mata dengan wasit Ahmed Al-Kaf karena tambahan waktu 6 menit, tetapi tidak kunjung meniup peluit panjang sampai laga memasuki menit 99. Kevin Dix, Mauro Zijelstra dan Jairo Riedewald segera gabung timnas Indonesia melawan Jepang. Kevin Dix Bakarbesi bersama Mauro Zijelstra dan Jairo Joaquim Riedewald akan dinaturalisasi bersamaan sebelum matchday kelima saat timnas Indonesia menghadapi Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada matchday kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, pada Jumat 15 Oktober 2024. Kevin Dix, Mauro Zijelstra dan Jairo Riedewald bakal dinaturalisasi secepatnya, ini disampaikan salah satu jurnalis sepak bola Indonesia, Bung Harfa dalam kanal YouTube-nya.
Selain Kevin Dix, ada 2 nama dalam satu paket dan akan dinaturalisasi yakni Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald. Kevin Dix sudah salaman dengan Erick Thohir, sebentar lagi Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald, dan info ini saya dapat dari sumber yang terpercaya, kata Bung Harpa. Bung Harpa menambahkan, sumber yang dapat dipercaya juga menginformasikan bahwa pengangkatan sumpah WNI Kevin Dix, Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald tidak dalam bulan ini, tetapi setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo. Jadi ini saya terima informasinya sekitar bulan September lalu, kata Bung Harpa. Karena pengangkatan sumpah WNI Kevin Dix, Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald, pasti legislatif, eksekutif dan lainnya sibuk untuk menyusun atau menuju transisi pelantikan Presiden terpilih Prabowo pada tanggal 20 Oktober nanti. Jadi menurut sumber ini, kata Bung Harpa, mengambil sumpah WNI Kevin Dix, Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald nanti setelah Prabowo dilantik menjadi presiden. Bung Harpa mengatakan, kalau kita berkaca dari situasi sebelumnya, ini berarti waktu yang tersisa untuk bisa diangkat sumpah dan pindah federasi kemudian didaftarkan ke AFC cukup waktu. Terutama Kevin Dix yang sudah salaman dengan Erick Thohir, tinggal ke DPR dan diangkat sumpah itu biasanya dalam satu paket dalam satu pintu langsung, lanjut jurnalis sepak bola ini. Lanjut Bung Harpa, bikin KTP, paspor dan pindah federasi dan langsung daftar ke AFC, dan itu sudah cukup waktunya sebelum melawan Jepang. Sepertinya Kevin Dix bakar besi bersama Mauro Zijlstra dan Jairo Joaquim Riedewald diproyeksikan perkuat timnas Indonesia saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di GBK, kata Bung Harpa. Saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi, kata Bung Harpa, timnas Indonesia akan mendapat amunisi baru di lini belakang. Selain itu, timnas Indonesia juga mendapat amunisi di lini depan dan gelandang yakni Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald. Mudah-mudahan Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald sesuai dan tidak ada halangan, dan tentunya timnas Indonesia membutuhkan kekuatan tambahan amunisi untuk menghadapi tim kuat lainnya, ucap Bung Harpa. Terkait peluang dan tambahan amunisi di skuad timnas Indonesia, sangat penting di lini belakang dan lini depan. Seperti kemarin Justin Hubner mengalami cedera, dan Kevin Dix bisa mengisi kekosongan tersebut lanjutnya. Begitu juga Mauro Zijlstra yang berada di lini depan sebagai target man di skuad timnas Indonesia. Mauro Zijlstra kita akan lihat variasi di lini depan semakin bagus dan mungkin timnas Indonesia mencoba sebagai target man, kata Bung Harpa. Yang jelas, kata Bung Harpa, kita akan tunggu semoga prosesnya sampai mereka didaftarkan ke AFC untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa berjalan mulus.